Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Felix Richard. Di video kali ini kita akan membahas progres pembangunan untuk perumahan Park Serpong yang berada di daerah Legok ya. Nah sebelumnya saya mungkin mau minta maaf kalau misalnya suara saya di video ini mungkin agak bindeng ya, karena teman-teman udah tahu lah ya, di Jakarta dan Tangerang itu tiba-tiba hujan terus tiba-tiba terik, jadi bikin pala kita agak pusing ya. Anyway, di sini kita sudah mengarah ke rumah contoh yang mulai dari tahap pertama hingga tahap ketiga. Di sini ada Cendana Living, terus ada XYZ Living, Q Living, serta ada perumahan Black Slate juga ya. Jadi so far di tahun 2024 ini udah ada 3 tahap yang dijual oleh Park Serpong ya. Jadi fasadnya itu bermacam-macam, dan di samping ini adalah rumah contoh untuk tahap keempat nih. Dan di sini kalau kita lihat rumahnya ukuran lebarnya lumayan gede ya. Mulai dari bawah, dari kiri ke kanan ini mulai dari lebar 7 atau 8. Dan yang paling kanan bawah kayaknya ada kolam renang di belakangnya, itu apakah masih pondasi atau bukan, nanti kita liatin aja untuk pembangunannya. Kemudian nggak ketinggalan juga dengan ukuran rumah tipe kecil-kecilnya juga masih ada teman-teman, jadi tenang aja. Jadi buat mahasiswa ataupun pasangan-pasangan muda masih bisa ngambil rumah tipe terkecilnya dengan harga tentunya start dari under 1 miliaran. Tapi untuk rumah dengan tipe lebar yang mulai dari 7 atau 8 mungkin ya, kayak Black Slate itu ya kemungkinan mulai dari 1 M-an teman-teman. Jadi bisa disesuaikan aja dengan budget yang kalian miliki, nanti di tahun 2025 bakal launching, ditungguin aja, oke? Nah, kemudian di sini adalah jalan boulevard dari Park Serpong ya, Jalan Park Avenue. Di sisi kiri ini kita lihat sedang dibikin garis. Ini kemungkinan bakal dibikin jalur pejalan kaki ya, teman-teman. Karena di bawah ini kita lihat cuman ada jalur untuk kendaraan umum, kendaraan roda 4, roda 2, tapi jalan pejalan kakinya belum disiapin nih. Jadi tenang aja, harusnya nanti bakal disiapkan untuk jalan pedestriannya. Tapi untuk tanggal pastinya saya masih belum dapat informasi, jadi ditungguin aja teman-teman, harusnya di tahun 2025 sudah kelihatan ya. Nah sekarang kita sudah melewati flyover dan juga box culvert pemisah antar area Park Serpong dengan area perkampungan warga. Dan di bawah ini adalah klaster Cendana Crest di bagian depan ya. Ini kita udah bahas di minggu kemarin, ini beberapa rumah udah serah terima dan udah rapi. Buat teman-teman yang udah serah terima, saya ucapin selamat sekali lagi. Jangan lupa dicek rumahnya karena sekarang lagi musim hujan. Jadi kalau misalnya ada rembes ataupun gembung di dindingnya itu kayaknya ada kebocoran, langsung aja teman-teman komplain ya. Terus kita jalan lagi ke row belakangnya. Di sini pun row belakangnya sudah mulai bersih dan mulai dirapi-rapikan ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari drone, kalau rumah udah jadi kayak gini mungkin progresnya nggak terlalu kelihatan lagi ya teman-teman. Mungkin yang bisa kita lihat itu kayak pembuatan teras dan taman depannya. Jadi kalau udah jadi kayak gini lebih difokuskan ke area dalam rumahnya ya. Kayak pembuatan dinding-dinding sekat antar ruangan itu dirapihin biar rata. Terus kayak plafon ya, kemudian ada toilet dan juga dapurnya ya tinggal dirapi-rapihin dan dibentuk lah teman-teman. Jadi kalau dari drone ini nggak terlalu kelihatan ada progres pembangunan ya. Ya contohnya ya kayak gini ya, kita lihat dari luar itu masih sepi-sepi ya, tapi waktu saya zoom ke dalam di bagian belakang terasnya itu masih ada pengerjaan teman-teman. Kayak misalnya ini kan bolak-balik bawa bahan bangunan ya. Jadi lantainya itu kayaknya ada jatuhan semen atau acian, yaitu mereka bakal bersihin dan dirapihin lagi teman-teman. Jadi kurang lebih kayak gitu untuk progres-progres pembangunan kalau rumahnya itu sudah selesai diatepin ya. Jadi buat teman-teman yang mau komen kok mangkrak nggak ada pengerjaan, jadi ditahan dulu komennya ya. Karena ya progresnya itu diselesaikan di bagian dalam rumahnya. Ya kalau misalnya dalamnya udah selesai, lanjut bagian teras dan taman samping, kemudian akhirnya dilakukan pengecoran atau pengaspalan untuk jalanan klasternya. Nah ini contohnya ya, yang taman belakangnya itu masih belum rapih, masih ada bahan-bahan sisa bangunan, itu nantinya bakal dirapi-rapihin dulu, dibersih-bersihin sebelum dilakukan serah terima kepada teman-teman semua. Oke, jadi bersabar aja, kita udah sampai di akhir tahun 2024 dan sudah ada rumah yang serah terima. So, kita tungguin aja untuk serah terima selanjutnya. Diharapkan targetnya itu bakal lebih banyak lagi di kuartal pertama tahun 2025 ya. Jadi buat yang belum tahu, kuartal pertama itu di bulan Januari, Februari sampai Maret teman-teman. Jadi sebelum Lebaran ditargetkan sudah lebih banyak lagi rumah yang akan serah terima.
Jadi semoga kita doakan saja cuaca terus mendukung, selalu terik ya. Karena saya pernah ngobrol sama tukang-tukang di Pak Serpong ini, kalau misalnya hujan itu ya mereka nggak bisa ngelakuin banyak hal teman-teman. Ya mungkin bisa dialihkan ke rumah-rumah yang udah jadi pengatapan, tapi yang masih belum jadi atap itu ya harus tertunda lagi ya untuk pembangunannya. Jadi ya kita doakan saja semoga cuaca terus cerah, hingga serah terima teman-teman bisa on time tepat pada waktu sesuai dengan perjanjian dengan Pak Serpongnya. Oke teman-teman, kita sudah berada di ujung dari klaster Cendana Crash. Sekarang kita balik lagi mengarah ke depan. Dan di sini ada satu lot tanah ya, satu kafling tanah yang menjadi rumah-rumah tukang di sini nantinya akan menjadi area perumahan untuk Black Slate ya. Jadi perumahan premium dari Pak Serpong dengan lebar mulai dari 7. View-nya enak banget karena ada danau di belakang rumahnya. Nah, kemudian kalau rumahnya itu sudah banyak yang jadi, paralel untuk rukonya terus digarap teman-teman. Dan di sini ruko yang dibangun duluan itu adalah ruko yang berada di jalan Park Avenue ya, jalan boulevardnya, serta jalan percabangannya itu adalah jalan Lakeview Drive. Nah, di bawah ini untuk ruko dari jalan Lakeview Drive sudah sampai ke lantai 3 juga. Jadi paralel kalau rumahnya udah serah terima, rukonya nggak ketinggalan juga untuk diserah terimain. Biar area perumahan Pak Serpong yang berada di depan ini lebih hidup ya. Jadi sebenarnya saya jujur-jujuran karena waktu saya ngedrone di sini kalau mau cari minum itu agak susah ya. Kalau mau beli itu di mana dan kita perlu jalan agak jauh keluar dari area Pak Serpong ini. Ya wajar lah kita baru masukin kawasan baru, jadi semuanya masih terus dalam progres pembangunan. Jadi kalau misalnya saya lagi haus dan kebetulan nggak lagi bawa minuman sendiri, itu saya mau nggak mau harus ke Pak Serpong Beach Club untuk pesan minuman ya. Dengan harga yang sesuai dengan harga kafe lah, kita nggak bisa samain dengan harga Indomaret gitu. Ya lumayan PR aja gitu, jadi panas-panas gini kan tiba-tiba haus, jadi harus parkir dulu masuk ke dalam beli minuman. Kalau nggak salah Indomaret atau Alfamart terdekat itu berada di Jalan Diklat Pemda ya, yang berada di gerbang masuk perumahan The First Stone. Itu kalau nggak salah Alfamart terdekat teman-teman. Kalau di sekitar sini sih saya belum lihat ya, atau mungkin saya salah lihat gitu. Nah kemudian kita lanjut untuk lihat progres pembangunan dari klaster klaster Citizen Park yang sekarang sudah mulai ketutupan dengan pembangunan ruko di depan klasternya ya. Jadi di klaster Citizen Park East terutama ini ada satu row juga yang udah serah terima. Ini videonya saya pernah upload juga 2 minggu kemarin ya, walk tour, cluster tour ya. Jadi buat yang belum lihat bisa langsung aja dikepoin. Link videonya saya taruh di deskripsi, oke? Dan untuk progres pembangunan dari perumahan Citizen Park East, North, dan West ya sebenarnya kurang lebih sama-sama aja teman-teman. Di sini juga udah banyak sekali rumah yang udah rapi. Tinggal dirapi-rapihin aja bagian dalamnya sama kayak klaster Cendana tadi ya. Jadi di sini di bawah ini kita lihat rumahnya sudah jadi semua terasnya, terutama di row bagian depan. Hanya PR dari perumahan Citizen Park ini ya. Ya PR-nya berada di bawah sini nih teman-teman. Masih ada jalur akses warga ya, warga kampung yang melintang melewati klaster Citizen ini, sehingga ada beberapa rumah yang masih belum bisa dibangun ya. Karena jalanan warganya masih aktif, kemungkinan belum ada dibuat jalan alternatif lain ya untuk keluar masuk. Sehingga pembangunannya terhalang tuh untuk beberapa rumah karena jalanan warganya masih aktif. Jadi mungkin teman-teman yang lagi nonton video ini dan kebetulan ngambil rumah yang melintangi jalanan warga di bawah tadi, bisa komen di bawah yaitu rumah kalian mulai dibangunnya bulan berapa. Apakah mungkin habis lebaran baru dikebutin ya, karena memang hanya bangun beberapa rumah, harusnya nggak selama kalau kita ngebangun seluruh klaster kayak gini. Jadi kemungkinan ada beberapa puluh rumah aja yang dibangun dan harusnya nggak terlalu memakan waktu yang banyak ya. Jadi intinya kalian bisa berpatokan aja dengan perjanjian waktu kalian ngambil rumah di sini itu kalau nggak salah mulai dari 12 bulan hingga 18 bulan gitu kalau nggak salah untuk tahap perjanjian serah terima sejak kalian akad. Tapi balik lagi ke perjanjian masing-masing ya, jadi berbeda-beda dari tiap perumahan. Ada yang 12 bulan plus 6 bulan garansi, ada yang 18 bulan plus 6 bulan garansi, dan ada perjanjian-perjanjian lainnya. Serta dari Pak Serpong pun harusnya sudah memperhitungkan ya, kalau misalnya itu jalanan warganya belum bisa langsung ditutup sehingga ada beberapa rumah yang emang dibangun belakangan. Namun untuk serah terima rumahnya masih on track sesuai dengan perjanjian ya.
Nah, ini dia jalanan warga yang melintangi perumahan Citizen Park East dan West ya. Ini masih aktif dipakai oleh warga kampung. Dan di sini untuk gerbang masuk antara Citizen Park East dan West itu berbeda ya. Jadi Citizen Park East ini gerbang masuknya berada di yang depan yang sisi kanan. Dan kemudian gerbang yang sisi kiri itu kemungkinan untuk masuk ke klaster Citizen Park West dan juga Citizen Park North. Dan gak ketinggalan juga teman-teman, di Jalan Boulevard ini ruko-rukonya terus dibangun ya. Sejauh ini sudah sampai lantai 3. Ini kemungkinan akhir tahun harusnya udah serah terima semua untuk ruko-rukonya. Dan di bawah ini adalah jalan utama yang terus lagi dalam pembangunan ya. Nah, ini ada melintangi jalan warga, tapi setelah itu masih terus dipanjangin hingga ke belakang menembus ke arah area Park Hills, teman-teman. Nah, di sana juga ada sedikit flyover dan juga pembuatan box culvert kayak yang di depan agar area warga dan area Pak Serpong tidak bergabung ya. Ini untuk jalan utamanya so far masih terus dalam tahap pembangunan. Dan oke teman-teman, kita lanjut lagi, kita lihat progres pembangunan dari klaster Cendana Prive, saudaranya dari klaster Cendana Crest. Sejauh ini nggak ada perubahan yang terlalu banyak. Untuk row bagian depan juga sudah diserah terimakan yang bagian bawah ini. Dan row belakang-belakangnya pun masih on progress juga untuk perapihan bagian dalam dan bagian taman belakang, serta untuk pembuatan teras-terasnya ya. Nah, ini adalah row depan yang sudah siap serah terima. Di sana di ujung ada dibuat jalur sementara untuk keluar masuk rumahnya, karena gerbang masuk di klaster Cendana Prive ini berada di Jalan Lakeview Drive berseberangan dengan gerbang masuk Cendana Crest ya. Dan untuk progres dari klaster Cendana Prive ini kita lihat untuk terasnya masih terus dirapihin ya. Kalau nggak salah masih buat septic tank ataupun ground tank, saya kurang tahu apakah ada ground tank di Pak Serpong ini. Dan sekarang lagi difokusin untuk pembuatan rumah bagian belakang ya, bagian teras-terasnya itu masih terus dirapihin. Dan di taman belakangnya itu pun masih belum rapih, teman-teman. Nah, di sini adalah gerbang masuk utamanya di Jalan Lakeview Drive. Dan ya, ini update per tanggal 23 Desember 2024 untuk klaster Cendana Crest, dan harusnya dalam waktu 3 bulan sebelum bulan puasa. Sama juga kayak klaster Cendana Crest dan juga Citizen Park East, ini akan ada beberapa row yang akan mulai serah terima juga. Jadi ditungguin aja teman-teman untuk tanggal main serah terimanya. Dan buat yang udah ngambil ruko ditungguin aja juga, karena di sini progres rukonya pun sangat cepat sekali. Dan titipan dari saya, semoga teman-teman yang investor di sini ya, Sultan-Sultan, Juragan-Juragan, tolong dibangun Indomaret atau Alfamart ya, atau enggak Kopi Tuku, Kopi Konichiwa, kopi-kopian lainnya itu welcome banget. Jadi saya bakal menjadi pelanggan setia, setiap ngedrone tiap minggu saya bakal mampir ya. Oke, baik teman-teman, mungkin sekian dulu video dari saya terkait dengan progres pembangunan dari perumahan Pak Serpong. Videonya saya pisah menjadi 2 bagian. Yang pertama ini adalah pembahasan klaster Cendana Crest, Cendana Prive, dan juga Citizen Park East, West, dan North. Dan untuk klaster lainnya kayak XYZ Cove, XYZ Trail, XYZ Charm, XYZ Trail, dan juga area Park Hills, videonya saya upload terpisah, linknya ada di deskripsi video ini ya. Terima kasih teman-teman yang udah nonton di channel ini. Progres pembangunan dari Pak Serpong dari awal bulan Maret 2024 hingga akhir tahun ini nggak kerasa udah 9 bulan kita update progres pembangunannya. Dan di tahun 2025 tenang aja, kita bakal lanjut lagi untuk lihat progres pembangunan dari Pak Serpong, terutama di area Park Hills dan area belakang. Dan ya, sekali lagi teman-teman, selamat buat yang udah serah terima. Semoga cicilannya tetap lancar dan rumahnya bisa kalian huni dengan baik. Dan tentu saja dapat tetangga yang mau minjemin garam ataupun gula ya. Oke teman-teman, kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Mungkin ada satu lagi di 2024 ini. Dan sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.